wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Yuni pada pembelajaran IPA. Anak-anak, kegiatan kita hari ini adalah melakukan percobaan terkait dengan sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sifat-sifat magnet itu? Nanti akan Bu Yuni jelaskan bersamaan dengan kegiatan percobaan yang kita lakukan. Nah, adapun kegiatan kita hari ini yang pertama, nanti anak-anak melalui kegiatan percobaan yang pertama anak-anak bisa menemukan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ada berapa? Anak-anak bisa menemukan sendiri melalui video yang ditayangkan di sini. Baik, untuk lebih singkatnya, maka kita perhatikan kegiatan berikut ini. Oke, alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Yuni. Anak-anak, sekarang kita akan mencoba praktek tentang sifat-sifat magnet. Ada berapa sifat-sifat magnet? Seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba sifat magnet yang pertama. Sifat magnet yang pertama, kita siapkan alatnya berupa 2 buah magnet. 2 buah magnet batang ini kita dekatkan. Yang pertama, jika kutub senama, di sini ada kutub selatan dan selatan, kita dekatkan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, coba perhatikan, kita lihat lebih dekat. Jika kutub selatan dan selatan didekatkan, maka yang terjadi adalah, nah, yang terjadi magnet akan saling menjauh. Dalam artian di sini tidak bisa didekatkan. Berikutnya, sifat magnet yang kedua, apabila 2 kutub magnet tidak senama, bisa selatan dengan utara, bisa utara dengan selatan, kemudian kita dekatkan, maka yang terjadi adalah magnet selatan, magnet kutub utara. Kita dekatkan, yang terjadi adalah akhirnya kita bisa menemukan sifat yang kedua, yaitu apabila 2 kutub magnet tidak senama didekatkan, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Nah, sekarang kita akan mencoba pada sifat yang ketiga, yaitu sebagaimana magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Tapi untuk melakukan percobaan ini, kita harus menyiapkan alat dan bahannya, seperti yang ada di meja Bu Yuni. Nah, anak-anak, alat dan bahan yang kita sediakan untuk kegiatan percobaan menentukan sifat-sifat atau mengetahui sifat-sifat magnet terhadap benda-benda yang ada di sekitar, kita membutuhkan bahan berupa sepasang magnet. Kemudian ada isi stapler, ada jepit rambut, ada cincin, ya. Cincin ini bahannya titanium. Kemudian ada jarum, ada pensil, ada kertas, ada bros, kemudian ada pin, atau ini juga bisa untuk pengai jilbab ya. Kemudian ada peniti, ada sendok, ada ballpoint, ada karet, ada uang logam, dan ada sedotan. Nah, bahan-bahan ini bisa kita kumpulkan di rumah kita, ya, di daerah rumah kita. Bisa dari dapur, bisa dari tempat belajar, bisa dari tempat meja rias kita. Nah, mari kita coba satu persatu terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama kita coba ujung magnet, ya. Ujung magnet itu bisa kutub utara atau kutub selatan, kita dekatkan dengan selotip. Nah, seperti ini. Berarti, maaf ya, ini stapler ya. Isi stapler merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua, penjepit rambut. Nah, ternyata penjepit rambut juga bisa ditarik oleh magnet. Yang berikutnya, ini dari titanium. Bisa juga ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya yaitu jarum. Kita buktikan bisa ya. Nah, untuk pensil ini bahannya apa nak? Kayu. Ternyata kayu nggak bisa ditarik oleh magnet. Berikutnya kertas. Kertas juga nggak bisa. Jilbab bros bisa nak. Nah, seperti ini ya. Nampak ya. Kemudian ini pin. Bisa juga. Nah, selanjutnya peniti. Bisa.
sendok. Wah, bisa terangkat ya. Walaupun magnetnya kecil tapi kuat untuk mengangkat sendok. Yang berikutnya adalah tidak bisa. Tapi coba ujungnya ini bisa nggak ya? Oh, tetap nggak bisa. Nah, karet nggak bisa. Uang logam. Wah, uang logam nggak bisa ternyata. Sedotan. Nah, nggak bisa. Ternyata benda-benda di sekitar kita ada yang dapat ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Nah, itu merupakan sifat yang ketiga. Sifat yang keempat yaitu kaitannya dengan medan magnet. Nah, untuk membuktikan di mana letak medan magnet, maka kita memerlukan yang namanya serbuk besi. Ya, baik, untuk serbuk besi untuk pengamatan untuk pengamatan sifat magnet yang keempat, kita perhatikan di sini. Nah, berikut ini adalah percobaan sifat magnet yang keempat, yaitu kita membuktikan tentang medan magnet. Bahan yang kita perlukan di sini ada serbuk besi dan juga magnet batang atau magnet tetap. Nah, langkah yang kita perlukan di sini, serbuk besinya kita ratakan ya, Nak ya. Serbuk besinya kita ratakan di atas media kertas seperti ini. Kemudian setelah kita ratakan, nanti magnetnya kita taruh di bawah, kita buktikan mana yang dapat tertarik. Setelah kita ratakan seperti ini, nah kita amati ya, magnet kita letakkan di bawah. Ya, bisa lihat lebih dekat lagi. Nah, kita letakkan di bawah, kemudian kita amati dari atas. Kita amati dari atas. Ya, kita amati dari atas. Nah, ada perubahan ya, ada gerak-gerak di sini. Nah, serbuk besinya ngumpul. Ya, serbuk besinya ngumpul di ujung-ujung magnet. Ini membuktikan bahwa kekuatan magnet berada di ujung magnet atau disebut dengan medan magnet. Nah, kalau dengan cara seperti ini anak-anak kesulitan, maka hal lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan seperti ini, kita letakkan magnet di atas serbuk besi. Nah, kita amati ya, kira-kira serbuk besi yang terangkat banyak ya, magnet dari bagian magnet ini yang dapat menarik serbuk besi yang banyak itu yang sebelah mana ya? Nah, bisa kita amati di sini. Kita bandingkan bagian yang tengah ya, bagian yang tengah magnet di batang magnet sama di ujung-ujung magnet. Dari sini kita bisa tahu bahwa kekuatan untuk menarik serbuk besi yang paling banyak yaitu berada di ujung magnet. Nah, ini merupakan salah satu percobaan kita terkait sifat magnet yang keempat, yaitu medan magnet. Benda tertentu. Nah, alat yang kita butuhkan di sini ada kertas, ada peniti, ada isi stapler, ada jarum, dan juga magnet batang. Kemudian kita letakkan benda-benda ini di atas kertas. Kertas tipis seperti ini. Kemudian kita taruh magnet di bawahnya. Yang terjadi apabila magnet kita geser, maka benda ikut ya, bisa diamati. Magnetnya bisa dilihat dari bawah ya. Namanya bisa dilihat dari bawah. Menarik benda tertentu. Kita geser ke kiri ikut, kanan ikut. Ya. Nah, tetapi sekarang kita coba ganti media di mana benda yang dapat ditembus. Ini kan kertas Nak ya, tipis sekali. Dengan mudah magnet bisa menembus. Coba kita beralih pada media yang lebih tebal. Jika buku ini dibagi menjadi dua, seperti ini, ya. Kemudian kita taruh benda di atasnya. Coba amati, masih bisa.
Ya, ketika buku ini tebal kemudian dibagi menjadi dua, magnet masih tetap bisa berfungsi dengan baik. Namun ketika buku ini kita lipat menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa ada pembagian, maka yang dapat kita amati di sini adalah masih tetap bisa menembus benda tertentu. Nah, sekarang kita akan mencoba benda apa yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Meja ini, ya. Meja ini, coba dengan kayu tebal sekian. Kita taruh magnet di bawahnya. Tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Ini berarti dapat kita simpulkan seperti apa untuk sifat magnet yang kelima? Di sifat magnet yang kelima, magnet dapat menembus benda tertentu. Nah, hal ini tergantung dengan ketebalan dari benda yang digunakan sebagai alas. Jadi, kalau kertasnya tipis, kita menggunakan mika, bukunya tipis, itu bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang dimana magnet dapat menembus benda tertentu. Tetapi kalau media atau objeknya tebal, magnet kecil seperti ini kurang bisa mampu. Mungkin dengan magnet yang lebih besar, kemudian dengan kekuatan medan magnet yang lebih kuat, dia bisa menembus benda tertentu. Nah, demikian kegiatan percobaan kita terkait sifat-sifat magnet. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian dari saya, Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.